Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyaman li'ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyaman li'ibadihil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berada pada malam yang ke-21. Kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashrul awakhir." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir, ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malam harinya beribadah di masjid. Wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya untuk beribadah. Wa syadda mi'zarahu, Nabi meninggalkan istrinya karena Nabi beribadah i'tikaf di masjid. Sebagai mukadimah Bapak Ibu, ada 3 orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? 3 orang sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu taman surga ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah taman surga itu adalah masjid. Jadi taman surga itu Pak di masjid. Yang namanya taman itu Pak identik dengan nyaman dan tenang. Marilah kita baca doa masuk masjid, kita renungkan sejenak. Doanya Pak luar biasa. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya, ya Allah, bukakanlah segala pintu rahmatmu. Bayangkan Pak, segala pintu rahmat itu di mana Pak? Di masjid Pak Ibu. Jadi Pak, segala pintu ketenangan, segala pintu sakinah itu berawal Pak dari masjid. Maka sewaktu Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Adalah masjid. Apalagi Pak Ibu, kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, sahabat yang kedua bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu adalah zikir, majelis zikir. Dan zikir yang paling bagus itu Pak adalah di masjid. Dan yang paling bagus lagi adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad,
Beliau mengatakan ada dua istilah 10. Ada 10 terakhir bulan Ramadan, ada 10 awal Zulhijjah. Kata Ibnu Qayyim, ayyuhuma afdal? Manakah yang lebih afdal? Apakah 10 awal Zulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Sesungguhnya malam yang paling afdal itu sepanjang tahun adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya sewaktu Nabi ditanya oleh sahabat, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu adalah berzikir. Jadi Pak, rugi besar kiranya kalau seandainya malam-malam ini kita masih banyak di rumah Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak ini. Rugi besar kita. Kalau seandainya kita lebih mencintai tempat tidur di rumah ketimbang di masjid, dan sementara kita tidak ada halangan syar'i atau udzur syar'i, sesungguhnya kita rugi besar. Karena ada malam-malam yang istimewa. Kemudian sahabat yang ketiga, ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi, taman surga itu adalah majelis ilmu. Jadi Pak Ibu, menuntut ilmu yang paling bagus itu Pak di masjid. Jadi aneh orang Pak Ibu, ada orang ke masjid tapi tidak mau mendengar pengajian. Itu salah besar itu Pak Ibu. Namunnya ke Mas Haji Pak Ibu, tapi siap sholat tidak mau mendengarkan pengajian. Sekalipun kita sudah alim, sudah hebat, tapi kita kan dianjurkan watawasau bil haq watawasau bis sabar, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita berada malam-malam yang sangat luar biasa. Tentu harapan kita ialah sewaktu malaikat melaporkan nama-nama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang dilaporkan, ya Allah, hambamu sedang i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, Bapak khususnya sekali lagi, mari Pak kita maksimalkan 10 terakhir ini. Kalau tidak bisa full kita melakukan i'tikaf, kita lakukan sesuai dengan kondisi kita. Kalau tidak bisa siang dan malam, minimal malamnya kita berada di masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelapangan kita semuanya, dan kita ajak anak-anak kita Bapak Ibu, Bapak khususnya, kita ajak mereka ke masjid agar mereka punya rasa, agar anak-anak kita punya rasa cinta dengan masjid insyaallah nantinya. Ada kekhawatiran kita pada hari ini bahwa Bapak khususnya, kalau anak-anak kita tidak punya rasa, mereka tidak punya rasa cinta dengan masjid. Nah, Ramadan 10 terakhir ini adalah momentum, kesempatan yang luar biasa untuk menanamkan rasa kepada diri kita, menanamkan rasa kepada anak-anak kita agar mereka cinta dengan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita ingin mengulang yaitu apa yang terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ala kulli muslim, setiap muslim laki-laki dan perempuan, dewasa atau anak-anak, tua atau kecil, maka mereka wajib melakukan zakat fitrah. Apa dimaksud dengan zakat fitrah ini Pak Ibu? Zakat fitrah itu Pak artinya adalah setiap individu, setiap muslim yang memiliki kelebihan uang atau makanan pokok di malam lebaran dan hari lebarannya,
dan mereka memiliki uang atau kelebihan harta, maka setiap individu tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kalau ditanya Pak, siapakah yang mengeluarkan zakat fitrah itu? Yang mengeluarkan zakat fitrah itu Pak tidak mesti orang tua, tidak mesti suami. Kalau seandainya seorang istri punya pendapatan, bekerja, punya usaha, dan demikian, maka yang mengeluarkan zakat itu adalah istri tersebut, bukan suaminya. Apabila seorang anak memiliki uang atau katakanlah uang mampu untuk berzakat fitrah, maka yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah anaknya tersebut, bukan ayahnya. Nah, kapan ayahnya mengeluarkan zakat fitrah? Apabila seorang ayah memiliki anak yang tidak ada usaha, maka zakat fitrah yang dibayar oleh ayah atau ayahnya. Atau sebaliknya, apabila seorang ayah memiliki orang tua dan orang tuanya tidak mampu untuk berzakat fitrah, maka zakat fitrahnya dikeluarkan oleh anaknya. Tetapi kalau orang tuanya mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka yang mengeluarkan zakat fitrah itu bukan anaknya, tapi adalah ayah tersebut. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimaksud dengan bahwa zakat fitrah itu adalah zakat pribadi-pribadi, bukan yang ditanggung oleh ayah. Selama ini kita memahami identik zakat fitrah itu di cover atau dibayar oleh suami, sementara istrinya punya usaha dan anaknya sudah bekerja, maka sesungguhnya yang membayar zakat fitrah itu pada dasarnya adalah anak atau istri yang sudah bekerja. Yang berikutnya Pak Ibu adalah bahwa zakat fitrah ini tujuannya adalah konsumtif. Artinya tujuan zakat fitrah itu adalah tidak ada orang miskin pada hari itu. Makanya Pak Ibu, zakat fitrah itu diutamakan fakir miskin. Maka tidak tepat kiranya, tidak pas kiranya kalau zakat fitrah digunakan untuk membangun musholla atau membangun masjid. Karena zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk fakir miskin. Yang dikhawatirkan nanti adalah kalau zakat fitrah diberikan untuk membangun musholla, artinya musholla itu dibangun oleh fakir miskin. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, selain kita zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Zakat mal itu Pak, bahasa kitanya zakat kekayaan. Jadi zakat mal itu zakat kekayaan. Artinya adalah apabila seorang muslim memiliki kekayaan, kekayaan itu ditandingkan nisab. Nisab itu bahasa kitanya Bapak Ibu adalah batas minimal kayanya seseorang. Nah, apabila seseorang memiliki kekayaan, katakanlah emas umpamanya 83 gram emas, dan berjalan 1 tahun komaria, maka wajib dilakukan 2,5%. Sering jamaah bertanya, Pak Ustadz, kemarin saya sudah melakukan zakat emas atau zakat uang, apakah tahun ini juga saya melakukan zakat emas atau zakat uang? Bapak Ibu, kalau tahun ini, akhir tahun ini, uang atau emas yang kita simpan itu sampai nilainya 83 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadi kata kunci daripada zakat fitrah atau zakat mal itu adalah kejujuran. Inilah rahasianya. Al-Quran menyebut zakat itu innamas sadaqatu lil fuqara. Kenapa redaksinya, apa hikmahnya zakat disebut dengan kata sedekah? Sedekah itu artinya jujur. Artinya orang akan berat mengeluarkan zakatnya kalau mereka tidak jujur, tapi akan ringan mengeluarkan zakatnya kalau mereka jujur. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang bayar zakat fitrah mereka yang mampu, itu pertanda orangnya jujur. Begitu juga kalau ada orang yang pelit, mereka banyak alasan untuk tidak berzakat, maka sesungguhnya mereka dipertanyakan kejujurannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir Ramadan ini, selain kita mengasah kita terbiasa di masjid,
tentu ujungnya adalah menanamkan kejujuran dalam diri kita. Kejujuran yang sangat mahal, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Bibu rahimakumullah, Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan mampu mendidik diri kita orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam melaksanakan agama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini mampu mengasah kita terbiasa dengan masjid. Yang kedua adalah akan mengasah menjadi orang-orang yang jujur. Inilah hikmahnya kenapa akhir dari puasa Ramadan itu ditutup dengan zakat fitrah, agar kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang peduli dengan orang banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kuliah singkatnya yang manfaatnya bagi kita bersama. Sekali lagi mari kita maksimalkan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 terakhir ini di masjid manapun kita berada. Mari kita syiarkan, mudah-mudahan kita tercatat orang-orang yang menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.